Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwana ayyuna ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala khairil mala Sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du faqad qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal 'azizul ghafur. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Shalawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saudara-saudaraku, ikhwan fiddin, rahimakumullah. Pada saat ini kita lagi dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berjangkitnya satu wabah yang bersifat global, sehingga hampir di seluruh dunia wabah itu terjangkit. Di mana saat ini pandemi COVID-19 atau biasa disebut dengan virus corona, yang konon virus itu tak seindah dengan namanya corona, di mana virus itu virus yang berbentuk seperti mahkota sehingga terkenal dengan Crohn. Selanjutnya disebut dengan corona. Mungkin pengambilannya itu seperti itu. Selanjutnya pandemi COVID-19 kini tengah mendera hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia. Jumlah orang yang dinyatakan positif terus bertambah. Begitu pula dengan korban jiwa. Sehingga dengan demikian banyak orang menjadi khawatir, was-was, panik, bahkan kesananya jadi stres. Dan dalam keadaan panik tersebut, umumnya orang akan sulit berpikir jernih. Lebih sulit untuk mengendalikan pikiran. Tindakan dan kata-kata yang keluar pun bisa jadi tidak bijaksana. Salah satunya dari akibat panik tersebut ialah menghilangkan empati kepada orang lain. Padahal empati adalah sifat yang sangat penting. Selanjutnya, bagi kita harus bagaimana menanggapi adanya pandemi COVID-19 tersebut. Tentunya yang paling penting kita meyakini bahwa ini adalah merupakan teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Karena mungkin kita yang sudah terlalu jauh dengan aturan-aturan yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah menegur dengan makhluknya yang kecil. Mungkin kita terlalu besar hati. Kita merasa diri sudah mumpuni. Sehingga kita lupa akan Allah sebagai Khaliknya. Dan Allah berikan teguran. Ternyata kita itu dhaif, lemah. Hanya dikirim dengan makhluknya yang kecil. Manusia begitu panik, was-was.
banyak ketakutan. Sehingga di mana-mana ramai menggunjingkan tentang pandemik itu. Menggunjingkan tentang virus corona tadi. Dan terkadang banyak di antara kita terus menceritakan, menggunjingkan virusnya tadi sebagai makhluk Allah tanpa kita ingat kepada Khaliknya. Selanjutnya bagaimana? Ada 3 di antaranya sikap kita setelah kita meyakini bahwa itu adalah merupakan teguran Allah. Virus corona adalah merupakan makhluk Allah. Virus corona tak mungkin bergerak kalau tidak digerakkan oleh penciptanya. Dan itu sengaja oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menegur kita. Dan sebetulnya berbagai hikmah dari adanya corona itu banyak sekali yang bisa kita ambil. Kita ambil yang positifnya. Sehingga dengan adanya corona kita diingatkan supaya kita menjaga kebersihan, menutup aurat, termasuk kita tidak sembarang bersentuhan dengan yang bukan muhrim. Selanjutnya langkah kita, ikhtiar. Berusaha bagaimana caranya supaya kita bisa menghindar dari itu. Setelah ikhtiar, kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah berusaha. Ya Allah, kita sudah berusaha. Di antaranya kita mengikuti bagaimana protokoler medikal. Kemudian usaha-usaha yang lain pun kita laksanakan. Setelah itu kita jangan hanya titik sampai ikhtiar saja. Tapi kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita serahkan kepada Allah. Setelah itu kita menanti apa yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kesabaran. Selanjutnya berhubungan dengan yang tadi kita bahas tentang empati kita. Yang paling penting saat pandemik virus corona yang melanda itu. Di antaranya pertama, kita mengikuti anjuran pemerintah untuk social distancing atau physical distancing. Kenapa? COVID-19 memiliki tingkat resiko yang lebih tinggi pada orang-orang yang lanjut usia dibanding mereka yang berusia muda. Makanya kita sebagai orang muda, anak-anakku sekalian, saudara-saudaraku sekalian, yang masih muda, harus menunjukkan empati kepada mereka yang lansia dengan melaksanakan atau dengan cara melakukan social distancing sesuai anjuran pemerintah. Dengan kita tinggal di rumah, sebisa mungkin resiko kita menjadi carrier yang menularkan virus pada orang lain akan jauh berkurang. Selain itu, para pekerja medis juga akan dibantu karena jumlah orang yang harus dirawat tidak akan melonjak tinggi dalam waktu singkat sehingga mereka yang positif tetap bisa mendapat perawatan maksimal. Kemudian yang penting lagi, kita tidak panik buying. Artinya panik buying itu membeli barang karena panik. Ya namanya orang yang panik. Seseorang bisa jadi impulsif. Misalnya membeli terlalu banyak barang dengan alasan untuk stok. Adapun beberapa barang yang saat ini sangat dibutuhkan dan jadi incaran seperti masker dan antiseptik. Namun hal ini sangat tidak empati. Yang membutuhkan barang-barang itu bukan cuma kita. Orang-orang lain juga membutuhkan. Membeli banyak barang menimbulkan kelangkaan barang-barang tersebut di pasaran. Sehingga orang lain jadi tidak kebagian.
Kalaupun masih ada, harganya melambung tinggi. Sehingga kita bisa merugikan orang lain. Selanjutnya, kita pun harus menghindari candaan soal virus corona. Sehingga corona jadi candaan. Sedikit-sedikit corona. Sambil tak ingat terhadap Allah sebagai penciptanya. Hindarilah candaan soal virus corona. Pandemik virus corona merupakan peristiwa yang menyedihkan. Terutama bagi mereka yang keluarga atau temannya menjadi korban jiwa. Makanya tentu sangat tidak etis jika kita menjadikan virus corona sebagai bahan bercanda atau candaan. Baik saat berbincang dengan teman, apalagi di media sosial. Lebih baik cari bahan candaan yang lebih bermanfaat. Itu. Dan itu merupakan empati kita terhadap adanya pandemi corona. Selanjutnya, kembali kepada bahasan yang tadi. Kita sebagai ahli sunnah wal jamaah, tentunya kita tidak condong, bukan jabariyah. Kita pun bukan qadariyah. Di mana qadariyah itu terlalu condong kepada syariat. Terus saja syariat tanpa melihat hakikat, tanpa mengingat Allah. Tapi kita pun dituntut bukan hanya hakikat saja, karena syariat dan hakikat adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beriringan. Jadi untuk syariatnya kita lakukan ikhtiar, berusaha dengan cara tadi, ikuti medikal atau protokol medikal, ikuti arahan para ahli, ikuti arahan pemerintah. Selanjutnya, jangan lupa kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita serahkan diri kepada Allah. Ketiga, setelah itu kita bersobar kepada Allah Subhanahu wa taala. Menunggu bagaimana keputusan Allah. Berusaha sudah kita menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak punya ketentuan untuk menjadikan hasilnya, hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kita bersobar karena Allah pun memerintahkan kita untuk meminta tolong kepada Allah dengan sholat dan sobar, dengan sobar. Wasta'inu bis-sabri was-sholat. Mudah-mudahan dengan apa yang disampaikan pada saat ini merupakan satu renungan bagi kita. Tapi yang pastinya virus corona merupakan satu teguran dari Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersama-sama untuk bagaimana caranya kita keluar dari cobaan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semua kita akan kembali kepadanya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada saat ini menjadi renungan kepada kita sekalian. Sehingga lebih kepada kita membawa kepada mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mohon maaf atas kekurangannya, dan itu adalah merupakan kelemahan dan kekurangan dari pribadi, dan apabila ada benarnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.